Di usia yang hampir 500 tahun ini, Jakarta masih memiliki banyak permasalahan yang mengakar. Salah satunya terkait buruknya kualitas udara dan kemacetan. Kami akan membahasnya lebih dalam bersama ahli tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga. Selamat sore, Mas Yoga. Ya, selamat sore Mas Davi, apa kabar? Kabar baik, Mas Yoga, sehat selalu. Mas, Sehat, ini alhamdulillah. kalau Ya. kita jabarkan dari atas ke bawah ini sebenarnya PR Ya. Jakarta juga tidak hanya satu, ada lebih dari satu. Nah, namun menurut pandangan Anda yang menjadi prioritas yang mana dulu yang harus diselesaikan? Apakah tadi kualitas udara, kemudian kemacetan, atau ada yang lain? Ya, secara umum ada tiga ya selama ini menjadi masalah Jakarta, siapapun kepala daerahnya ya, sampai dengan 2030 pun tidak akan banyak berubah ya. Yang pertama tentu masalah penanganan banjir ya, ini terkait juga dengan pengurangan pengambilan air tanah, kemudian antisipasi krisis air bersih, itu yang pertama. Apalagi sudah ada perkiraan tahun 2050 Jakarta akan terancam tenggelam kalau tidak ada upaya serius penanganan banjir. Kedua, tentu mengatasi kemacetan lalu lintas dan polusi udara yang semakin parah ini ya, dengan posisi sebagai peringkat teratas polusi udara terburuk di dunia, maka perlu ada langkah-langkah konkret. Nah, yang ketiga, ini terkait dua hal tadi, yaitu penataan ruang kembali wilayah kota secara keseluruhan. Bagaimana menata pemukiman dekat transportasi massal misalnya, bagaimana penataan pemukiman yang lebih layak huni sehingga kita tidak melihat lagi hunian liar di bawah kolong jalan layang seperti daerah Muara Angke kemarin misalnya, Mas David. Nah, tiga PR ini sebenarnya wajib dikerjakan oleh siapapun gubernur DKI dalam jangka panjang ya. Karena apapun nanti pasca ibu kota berpindah pun, tiga PR ini tidak akan berpindah, tetapi tetap harus dituntaskan pekerjaannya. Oke. Ya. Saya ingin bahas satu persatu. Saya akan masuk dari kualitas udara Jakarta. Bagaimana kemudian upaya yang paling tidak cukup signifikan bisa dirasakan manfaatnya dengan cepat begitu, selain hanya dengan menanam pohon, Mas? Ya, ada tiga sebenarnya langkah yang harus konkret dilakukan saat ini ya. Kita bicara jangka pendek karena polusi udara sudah di depan mata ini sebenarnya. Yang pertama, fokus aja kepada pembatasan pergerakan kendaraan pribadi. Jadi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Dishub harus mengarah kepada bagaimana pergerakan kendaraan pribadi tadi dibatasi. Apa saja? Mulai dari umpamanya perluasan kebijakan ganjil genap ya. Perluasan tidak hanya di 25 titik tetapi di seluruh wilayah DKI plus juga wilayah Bodetabek. Kenapa? Jangan lupa kendaraan yang ada di daerah Bodetabek juga menuju ke Jakarta. Jadi kebijakannya tidak hanya sebesar di wilayah DKI Jakarta. Ini baru bicara soal wilayahnya. Kemudian tidak boleh ada pengecualian, umpamanya hanya mobil, tapi juga mobil dan motor. Dan yang terpenting juga baik itu BBM yang ber-BBM fosil maupun nanti listrik. Karena tujuannya adalah pembatasan kendaraan pribadi. Itu yang pertama. Kedua, penerapan parkir elektronik progresif. Jadi semakin ke pusat kota itu harus semakin mahal, terutama di jam kerja dan hari-hari padat kegiatan, ya hari Senin sampai dengan Jumat misalnya. Ketiga, yang tidak kalah penting yaitu meninjau kembali rencana pelaksanaan penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing ya, yang kemarin sempat ditunda, perlu dievaluasi kembali untuk segera diterapkan terutama di jalan-jalan protokol utama. Ketiga, kemudian yang keempat yang tidak kalah penting ini kewajiban pemilik kendaraan pribadi untuk memiliki garasi atau juga bisa membuat gedung parkir komunal dalam sebuah kawasan sehingga seluruh pemilik kendaraan itu tidak boleh lagi parkir di jalan-jalan. Selain itu juga banyak inovasi yang harus dilakukan, terutama penghentian atau pengurangan secara bertahap parkir di tepi jalan karena dia penyumbang salah satunya 30% kemacetan lalu lintas. Ini baru bicara yang nomor satu. Nomor dua, pengembangan transportasi massal, Mas, ya, yang juga harus dikejar secara terpadu, kemudian harga juga harus terjangkau ya, dan seluruh wilayah DKI juga harus terlayani untuk transportasi massal. Ketiga, yang terakhir yaitu penghentian secara bertahap pembangkit listrik tenaga batubara dan diesel yang ada di daerah DKI Jakarta bagian utara untuk beralih ke energi terbarukan. Tiga langkah ini menurut saya yang harus segera konkret dilaksanakan, Mas Davi. Oke, artinya memang pergerakan lalu lintas kendaraan dan juga asap kendaraan ini menyumbang cukup signifikan terhadap kualitas udara di Jakarta ya, Mas? Betul. Itu sekitar 75%, Mas Davi ya. Dari data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 75% berasal dari sektor transportasi ya. Nah, dari 75% itu bisa dikatakan kurang lebih hampir 80% itu disumbangkan oleh kendaraan pribadi, bukan transportasi massal. Maka kalau memang kita benar-benar ingin menekan polusi udara, maka fokus utama adalah pembatasan pergerakan kendaraan pribadi. Itu yang tadi beberapa kebijakan yang harusnya fokus dilakukan oleh Pemprov DKI.
Oke, artinya pembatasan kendaraan pribadi juga berimplikasi pada penggunaan transportasi umum. Nah, tadi dikatakan oleh PJ Gubernur bahwa kita akan beralih ke transportasi umum yang berbasis pada tenaga listrik begitu ya. Nah, kemudian pada implementasinya apa yang menjadi tantangan untuk dilakukan sekarang? Ya, sekarang umpamanya dalam tahun ini berapa bis Transjakarta yang akan beralih ke listrik misalnya ya. Kalau jumlahnya 100 masih kalah, Mas. Harusnya kita punya target besar. Mulai dari 500 bahkan 1000 gitu ya, untuk mempercepat peralihan seluruh transportasi massal kita, tidak hanya bis Transjakarta, tetapi seluruh angkutan umum yang beroperasi di Jakarta harus umpamanya berenergi terbarukan, seperti listrik misalnya. Jadi ada upaya percepatan supaya masyarakat juga mau beralih ke transportasi massal dalam waktu secepat-cepatnya. Karena apa? Polusi udara kan tidak bisa menunggu, Mas. Ya, jadi percepatan perubahan budaya, percepatan untuk beralih ke transportasi massal itu salah satu yang harus segera dilakukan oleh Pemprov DKI, Mas. Oke. Dan juga terakhir ini penggunaan transportasi massal juga akan berpengaruh juga terhadap kemacetan DKI Jakarta ya, Mas. Nah, kemudian penerapan ini artinya harus secara masif dilakukan, menyediakan bus besar-besaran, kemudian dengan jumlah yang signifikan untuk mengakomodir jumlah warga yang masuk Jakarta pada saat jam kerja, seperti itu, Mas? Ya. Jadi kita harus berpikir yang kita bahas adalah Jakarta dan sekitar. Jadi tidak hanya Jakarta ya. Karena Jabodetabek sebenarnya secara teknis terkait baik transportasi maupun wilayah. Sehingga kebijakan tadi pembatasan kendaraan pribadi dan pembangunan transportasi massal itu berlaku untuk seluruh wilayah Jabodetabek. Jadi kita membayangkan warga Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi itu ke Jakarta juga menggunakan transportasi publik tadi, Mas Novi. Jadi tidak hanya di Jakarta, ini yang perlu dipahami. Karena kalau kita bicara polusi udara selalu bilangnya Jakarta. Padahal dampaknya juga diakibatkan oleh wilayah Bodetabek. Oke, artinya kemudian bagaimana koordinasi yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan wilayah-wilayah penunjang DKI Jakarta, Mas? Ya, ini kebetulan karena PJ Gubernur kita termasuk orang pusat ya yang ditugaskan ke daerah. Justru ini mempermudah untuk menjembatani pemerintah pusat untuk berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten, serta pemerintah kota kabupaten Bodetabek tadi yang berada di masing-masing provinsi. Justru dengan kemudahan seperti sekarang ini, tidak ada halangan bagi PJ Gubernur untuk mengumpulkan seluruh pemerintah daerah terkait tadi untuk mengambil kebijakan yang sama. Ya. Artinya pemerintah pusat juga tidak bisa lepas tangan karena bagaimanapun juga Jakarta masih berperan sebagai ibu kota negara yang mempunyai kewajiban bagi pemerintah pusat untuk membantu kebijakan tersebut dapat diintervensi. Ya, jadi jangan hanya sekedar mempermudah kendaraan listrik misalnya, tetapi bagaimana kebijakan tadi juga berlaku se-Jabodetabek tadi, Mas Davi. Oke, kemudian tanggung jawab memelihara atau menjaga kualitas udara di Jakarta kan tidak hanya milik Pemprov DKI Jakarta dan juga daerah sekitarnya. Kemudian warga Jakarta juga ada yang bisa dilakukan oleh mereka. Menurut Anda apa yang bisa dilakukan dengan cara sederhana saja warga Jakarta untuk berkontribusi? Ya, 3 hal, Mas ya. Selain tadi sudah sebutkan mulai dari menanam pohon ya di halaman rumah masing-masing. Ini cara budaya kita bertransportasi yang harus dirubah, Mas ya, maupun cara bekerja kita. Satu, mau nggak dalam waktu 1 minggu, dalam 5 hari kerja, masyarakat secara mandiri beralih menggunakan transportasi publik, misalnya dalam 5 hari kerja, dia bisa memilih 2 ataupun 3 harinya menggunakan transportasi publik misalnya. Sehingga ada upaya peralihan, satu. Kedua, cara kerja kita, ya. Selama para pekerja bisa mengatur waktu misalnya tadi tidak harus semuanya bekerja ke kantor, tetapi bekerja di rumah atau di mana saja atau work from anywhere, maka mobilitas juga dapat diatur. Ya, karena salah satu upaya kita kan mobilitas dan transportasi itu saling terkait. Ketiga, yang tidak kalah penting, upayakan untuk jalan kaki atau bersepeda dalam jarak dekat. Ya, sehingga ini terkait dengan penggunaan transportasi publik dan juga cara kita beraktivitas harian. Itu hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan oleh masing-masing individu warga kota Jabodetabek. Jadi tidak hanya Jakarta. Kira-kira itu, Mas Davi. Oke, artinya semua berkontribusi ya, Mas ya, untuk mempercepat memang peralihan baik itu dari transportasi pribadi ke transportasi massal, kemudian juga mengurangi dampak dari polusi udara Jakarta. Baik, kita harapkan bersama implementasinya juga berjalan dengan baik dan bisa dirasakan dengan cepat ya manfaatnya. Terima kasih, betul sekali, Mas Nirwono Yoga, atas waktunya sudah bergabung bersama kami di MNC News. Selamat sore, sehat selalu. Ya.